Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah saya coba untuk singkat ya, untuk menyikapi naiknya status penyelidikan menjadi penyidikan atas Poldo dan 5 relawan pecinta matinya terhadap kami para pejuang ijazah asli bagi semua orang yang sudah mengenyam pendidikan. Ya, kami ingin mengatakan apa yang disampaikan pada hari ini tertera di mata kita semua, bahwa mohon maaf Kepolisian Republik Indonesia seperti telah melakukan suatu terus-menerus pelayanan kepada Joko Widodo. Ini indikasinya adalah bahwa gugatan PN Surakarta diberi dengan hadiah sebagai NO atau Nih on Van Gravel Club. Kemudian sebagaimana kita ketahui ijazah dinyatakan identik. Dan yang ketiga, laporan di Polda ditindaklanjuti. Kami ingin mengatakan ini adalah merupakan suatu akrobat politik. Akrobat politik itu apa sih? Kalau kita ingat, akrobat itu adalah suatu harusnya prestasi fisik yang luar biasa dalam hal melibatkan kelincahan dan keseimbangan. Ya, ini mengenai sirkus fisik trik begitu. Dan ini tidak dibutuhkan dalam penegakan hukum. Karena itu kami ingin mengingatkan kepada Kepolisian Republik Indonesia bahwa sesungguhnya kami semua ini yang telah diberikan status sebagai terlapor sebelumnya sama sekali tidak pantas untuk diproses hukum. Semua peraturan ditabrak ya sebagaimana yang seharusnya menjadi dasar pertama kali, yaitu pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana ayat 1 mengatakan saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan dengan etikat yang tidak baik. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi korban, saksi pelaku, dan atau pelapor, atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda sehingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan kita melihat bahwa semua hukum dasar ini ditabrak oleh Kepolisian Republik Indonesia. Saya ingin mengingatkan pasal 19 Undang-Undang Polri atau Undang-Undang Kepolisian, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum. Tindakan ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia. Pasal 19, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia harus bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kepolisian negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Demikian 2 buah pasal Undang-Undang Kepolisian atau Undang-Undang Polri yang menurut kami ini pun telah ditabrak. Bapak Ibu sekalian, sebagai tambahan saya ingin menambahkan kepada Anda, karena di dalam gelar perkara khusus kemarin, kuasa hukum dari atau penasihat hukum dari Bapak Joko Widodo itu mengatakan bahwa tidak ada hubungannya antara Dumas yang dilaporkan oleh TPUA dengan perkara yang mereka laporkan di Polda. Saya ingin mengatakan itu suatu kebohongan, ya, karena justru laporan tersebut ada dikarenakan ada Dumas kami di Bareskrim. Saya menyatakan demikian karena kami adalah saksi hidup yang datang ke Solo bersama Rizal Fadilah dan Damai Hari Lubis. Kami adalah orang-orang yang berhadapan dengan saudara Joko Widodo, ya, dengan catatan telah berkirim surat sebanyak 2 kali, yaitu tanggal 24 Maret dan tanggal 5 April juga berkirim surat ke rektorat daripada UGM, ya. Nah, jadi kami ingin mengatakan dijawab dengan sangat baik. Kami datang dengan baik, meskipun harus kami sampaikan dengan jujur bahwa di dalam pertemuan dengan saudara Joko Widodo kami telah diintimidasi, ya. Kami diintimidasi beberapa kali dengan mengatakan karena ini sudah ramai, saya akan menempuh jalur hukum.
Ya, kata jalur hukum di situ bukan melakukan suatu gugatan PMH misalnya di pengadilan, bukan. Dan sudah dijawab beberapa hari kemudian setelah kami kembali ke Jakarta dengan laporan yang dilakukan nabok nyilih tangan, yaitu 5 orang melakukan pelaporan lebih dulu mungkin untuk test the water begitu ya. Barulah pada tanggal 30 April 2025 beliau sendiri yang melaporkan ke Polda Metro Jaya. Jadi saudara Yakub Hasibuan, jika Anda mengatakan ini adalah tidak ada hubungannya, itu suatu kebohongan besar. Oleh karena itu saya tambahkan, sebagai seorang advokat yang disumpah kami menjalankan tugas kami berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, kami mengingatkan saudara kami se-integrated criminal justice system polisi Republik Indonesia untuk mengingat kembali surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ini menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu apa yang kamu kerjakan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya keadilan segera datang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.